Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Bahri dari Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Teori Sosiologi. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu wisata yang ada di desa saya, Desa Tumpuk Tanah, Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Hutan mangrove di Tanah Keke memiliki sejarah panjang. Contoh, di Pulau Bangkota Pampang, hutan mangrove tumbuh sejak ratusan lalu. Dari luar, hutan mangrove masih terlihat rimbun, tapi hanya tersisa 500 hektar. Awal dari Nompo, kepala desa Tumpuk Tanah yang saya temui di rumahnya, yang berjarak beberapa meter dari garis pantai, membenarkan cerita Bangkota Pampang. Kawasan ini sejak dulu dikenal sebagai hutan mangrove yang penebang harus seizin pemerintah lokal. Dulu disebut Galarang atau setingkat pemerintah kecamatan saat ini. Dulu penebangan mangrove di tempat ini hanya bisa pada kondisi-kondisi tertentu. Dulu ada yang disebut pajak jiwa atau SIMA yang wajib dibayarkan setiap orang ke Galarang. Warga miskin yang tidak sanggup membayar SIMA diberi alternatif mengambil kayu mangrove di Bangkota Pampang untuk diserahkan ke Galarang sebagai ganti pembayaran SIMA, ucap Den Nompo. Untuk penebangan mangrove pun dulu memiliki aturan tersendiri, yakni hanya menebang pohon di bagian tengah dan menyisakan bagian pinggir. Dengan metode ini, bagian tengah yang sudah ditebangi mudah ditumbuhi tunas baru karena terjaga mangrove yang mengelilinginya.
dalam perkembangan eksploitasi mangrove di Bangkota Pampa menjadi tidak terkendali. Warga yang tidak memiliki lahan kemudian mengambil mangrove di Bangkota Pampa itu. Hutan mangrove juga banyak ditemui di sekitar pesisir, pulau dan bisa dimiliki warga. Luasnya mencapai ratusan hektar. Jika miliki pribadi, sulit melarang warga menebangi pohon-pohon itu. Berkurangnya hutan mangrove di Tanah Keke menyisakan masalah tersendiri. Kawasan pesisir pulau menjadi rentan, apalagi di musim-musim angin kencang. Sumber penghidupan warga sekitar pun berkurang, yang bisa menangkap kepiting dan ikan di sela-sela akar mangrove. Mungkin karena kesadaran inilah hingga ketika ada tawaran Oxfam merehabilitasi mangrove langsung mendapat respon positif dari masyarakat, kata Denlompo. Daeng Sarro mengatakan dengan pendekatan ini efektivitas tumbuh mangrove cukup besar dibandingkan cara konvensional melalui penanaman langsung. Pendekatan selama ini lebih banyak gagal karena bibit mangrove ditanam di kawasan yang justru tidak kondusif untuk pertumbuhan mangrove. Selain itu, mereka juga menginisiasi pembentukan regulasi pengelolaan mangrove tingkat desa, yaitu dengan melahirkan peraturan desa pengelolaan mangrove. Pembuatan peraturan desa ini melibatkan partisipasi warga dan pemerintah desa setempat, mulai dari penyusunan draft hingga sosialisasi. Yang ada di Kepulauan Tanah Keke untuk pelestariannya. Salah satu bentuk keunikan dari Bangkota Pampang ini dulunya bisa ditebang dan berlaku untuk masyarakat kategori miskin, di mana masyarakat menebang untuk bayar sima atau masyarakat kenalannya sekarang adalah pajak. Demikianlah penjelasan yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.